Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 19 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar mengumandangkan nada peringatan khususnya tentang hari Sabat dan siapa Allah yang disembah pada hari Sabat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 19 Agustus tahun 2026, dengan judul Kumandangkan Nada Peringatan. Ayat inti terdapat dalam Amsal 3 ayat 6 yang berbunyi, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Dalam segala jalan kita harus mengakui Allah, dan ia akan meluruskan jalan kita. Kita harus mempelajari firman-Nya dengan hati yang rendah, meminta nasihat-Nya dan menyerahkan kehendak kita kepadanya. Kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Allah. Ada alasan tertinggi bagi kita untuk menghargai Sabat yang benar dan berdiri membelanya, sebab Sabat adalah tanda yang membedakan umat Allah dari dunia. Perintah yang dibuat batal oleh dunia adalah perintah yang justru karena alasan ini akan diberi penghormatan lebih besar oleh umat Allah. Ketika orang-orang tidak percaya mencemooh firman Allah, saat itulah Kaleb-Kaleb yang setia dipanggil. Saat itulah mereka akan berdiri teguh di pos jaga tanpa pamer dan tanpa goyah karena celaan. Para pengintai yang tidak percaya siap untuk membinasakan Kaleb. Ia melihat batu di tangan mereka yang membawa laporan palsu, tetapi hal itu tidak menghalanginya. Ia memiliki pesan dan ia akan menyampaikannya. Roh yang sama akan dinyatakan hari ini oleh mereka yang setia kepada Allah. Pemazmur berkata, "Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua." Mazmur 119 ayat 126 dan 127. Ketika manusia mendekat kepada sisi Yesus, ketika Kristus tinggal di dalam hati mereka melalui iman, kasih mereka kepada perintah-perintah Allah bertambah kuat sebanding dengan penghinaan yang dunia timpakan atas ketetapan-ketetapan kudus-Nya. Pada saat inilah Sabat yang benar harus dibawa kepada orang-orang melalui pena dan suara. Ketika perintah keempat dan mereka yang memeliharanya diabaikan dan dihina, orang-orang setia merasa bahwa inilah waktunya bukan untuk menyembunyikan iman mereka, melainkan untuk meninggikan hukum Yehova dengan mengibarkan panji yang bertuliskan pesan malaikat ketiga, perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Janganlah mereka yang memiliki kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus memberikan persetujuan, bahkan dengan diam, kepada pekerjaan rahasia kedurhakaan. Janganlah mereka berhenti mengumandangkan nada peringatan. Kebenaran tidak boleh disembunyikan, tidak boleh disangkal atau disamarkan, melainkan harus diakui sepenuhnya dan dengan berani diberitakan. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada ratusan gereja di dunia ini selain gereja Advent yang memelihara hari Sabat. Lalu, apa yang membedakan? Sebelum kita lihat jawabnya, mari kita kaji secara ringkas 4 hukum pertama dari 10 hukum Allah, khususnya yang Roh Nubuat ajarkan. Namun sebelumnya kita harus pahami yang berikut ini, yang tertulis dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 33, paragraf 2. Ia kemudian menambahkan, "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sementara mereka lalai terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, Yesus justru sedang melakukan pekerjaan Bapanya.
Maria tahu bahwa Kristus tidak sedang merujuk pada bapa duniawinya, Yusuf, melainkan kepada Yehova. Maria, ibu Yesus, tahu bahwa Yehova adalah bapanya Yesus. Karenanya Yehova adalah Allah Bapa. Sekarang mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat tentang 4 hukum pertama dari 10 hukum Allah. Patriarchs and Prophets halaman 305 paragraf 1 berkata, Yehova menyatakan dirinya bukan semata-mata dalam keagungan yang dahsyat sebagai hakim dan pemberi hukum, melainkan sebagai pelindung yang penuh belas kasihan bagi umatnya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Jadi, Allah Bapa menyatakan dirinya sebagai pelindung yang penuh belas kasihan bagi umatnya. Itu sebabnya Allah Bapa berkata dalam hukumnya yang pertama, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yehova, pribadi yang kekal, yang ada dengan sendirinya dan tidak diciptakan, yang merupakan sumber serta penopang segala sesuatu, adalah satu-satunya yang layak menerima penghormatan dan penyembahan tertinggi. Manusia dilarang memberikan tempat utama dalam kasih atau pengabdiannya kepada objek lain manapun. Apapun yang kita kasihi yang cenderung mengurangi kasih kita kepada Allah atau menghalangi pengabdian yang sepatutnya kita berikan kepadanya, hal itulah yang kita jadikan Allah. Yehova adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa lah satu-satunya yang layak menerima penghormatan dan penyembahan tertinggi. Allah Bapa adalah tunggal, itu sebabnya Allah berkata, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu hukum kedua adalah yang terdapat dalam halaman 305-306 dari buku yang sama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Pikiran yang berpaling dari kesempurnaan tak terbatas Yehova akan tertarik kepada ciptaan dan bukan kepada Sang Pencipta. Dan seiring dengan merosotnya pemahaman manusia mengenai Allah, demikian pula manusia akan mengalami kemerosotan derajat. Inilah dasarnya mengapa Allah Bapa melarang membuat patung atau apapun dalam penyembahan. Kemudian hukum ketiga dalam halaman 306 paragraf 6 berkata, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah ini tidak hanya melarang sumpah palsu dan kebiasaan mengumpat, tetapi juga melarang kita menggunakan nama Allah secara sembrono atau tidak takzim, tanpa memedulikan betapa agung dan dahsyatnya makna nama itu. Kita tidak menghormati Allah ketika kita menyebut namanya secara sembarangan dalam percakapan sehari-hari, menyeru namanya untuk urusan-urusan sepele, serta mengulang-ulang namanya secara terus-menerus tanpa kesadaran yang sungguh-sungguh. Nama Allah sekarang ini sudah digunakan di media sosial dengan sembarangan. Nama Allah digunakan tanpa penghormatan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa saat kita bernafas, kita menyebut nama Allah, yaitu Yahweh. Ini semua melanggar hukum ketiga. Dan hukum keempat berkata dalam halaman 307 paragraf 1 dan 2. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Hari Sabat tidak diperkenalkan sebagai suatu lembaga baru, tetapi telah ditetapkan pada saat penciptaan. Sabat harus diingat dan dipelihara sebagai peringatan akan pekerjaan Sang Pencipta. Dengan menunjuk kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi, hari Sabat membedakan Allah yang benar dari semua Allah palsu. Semua orang yang memelihara hari ketujuh menandakan dengan tindakan ini bahwa mereka adalah penyembah Yehova. Jadi, hari Sabat adalah untuk menyembah Yehova yang adalah Allah Bapa. Karenanya, dari penjelasan Roh Nubuat, 4 hukum pertama menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Allah Bapa. Jangan menyembah Allah Bapa dengan menggunakan benda buatan manusia. Jangan menyebut nama Bapa dengan sembarangan. Dan sembahlah Allah Bapa pada hari Sabat, hari Sabtu. Inilah nada peringatan yang harus dikumandangkan kepada dunia, sebab banyak yang berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, sesuai dengan hukum keempat, tetapi pertama, melanggar hukum pertama dengan menyembah ilah lain yang disebut Trinitas. Kedua,
Melanggar hukum kedua dengan membuat berhala filsafat berdasarkan doktrin Trinitas. Dan ketiga, melanggar hukum ketiga dengan menyebut-nyebut nama Allah dalam bahasa Ibrani dengan sembarangan. Oleh karenanya, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 239 paragraf 3. Ada alasan tertinggi bagi kita untuk menghargai Sabat yang benar dan berdiri membelanya, sebab Sabat adalah tanda yang membedakan umat Allah dari dunia. Perintah yang dibuat batal oleh dunia adalah perintah yang justru karena alasan ini akan diberi penghormatan lebih besar oleh umat Allah. Ketika orang-orang yang tidak percaya mencemooh firman Allah, saat itulah Kaleb-Kaleb yang setia dipanggil. Saat itulah mereka akan berdiri teguh di pos jaga, tanpa pamer dan tanpa goyah karena celaan. Para pengintai yang tidak percaya siap untuk membinasakan Kaleb. Ia melihat batu di tangan mereka yang membawa laporan palsu, tetapi hal itu tidak menghalanginya. Ia memiliki pesan dan ia akan menyampaikannya. Roh yang sama akan dinyatakan hari ini oleh mereka yang setia kepada Allah. Sabat adalah tanda yang membedakan bukan karena hari Sabtu saja, tetapi siapa yang disembah pada hari Sabat. Hari Sabat tidak berdiri terpisah dari Allah yang disembah. Dan Allah yang disembah pada hari Sabat adalah yang terutama dibandingkan harinya. Allah yang disembah pada hari Sabat, hari Sabtu adalah Allah Bapa. Inilah yang harus dikumandangkan kepada dunia, sebab inilah pekabaran malaikat pertama. Tugas kita adalah seperti Kaleb. Meski ada ancaman kematian, namun tetap kabarkan yang benar. Sebab renungan pagi hari ini berkata, kebenaran tidak boleh disembunyikan, tidak boleh disangkal atau disamarkan, melainkan harus diakui sepenuhnya dan dengan berani diberitakan. Kabarkan dengan berani bahwa Sabat hari Sabtu dan Allah yang benar yang disembah pada hari Sabat adalah Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih pekabaran vital pada pagi hari ini. Kami harus mengumandangkan nada peringatan kepada dunia, khususnya tentang hari Sabat, hari Sabtu, dan teristimewa tentang siapa yang disembah pada hari Sabat, yaitu Engkau ya Bapa. Dan biarlah melalui pengalaman ini kami menjadi Kaleb-Kaleb yang baru, Kaleb-Kaleb modern yang tidak takut akan maut dan mengabarkan kebenaran kepada banyak orang. Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus maka keberanian Kaleb menjadi bagian kami. Karena roh Kristus adalah roh misionaris dan kami pun dapat menjadi juru kabar yang penuh kuasa kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.